Aku membiayai kuliah adikku bertahun-tahun, tapi ia merebut tunanganku tepat sebelum pernikahanku digelar. Sejak ayahnya meninggal, Lesti mengorbankan masa muda, impian, dan penghasilannya demi membiayai keluarga serta masa depan adiknya, Rani. Bertahun-tahun ia percaya bahwa pengorbanan dan kasih sayang akan menjaga keluarganya tetap utuh. Namun menjelang hari pernikahannya, berbagai kejanggalan mulai muncul. Tunangan yang dicintainya berubah, adik yang selalu dibelanya semakin menjauh, dan rahasia yang perlahan terungkap membawa Lesti pada kenyataan pahit yang tidak pernah ia bayangkan. Saat pengkhianatan terbesar datang dari dua orang yang paling ia percaya, Lesti harus memilih antara terus berkorban atau akhirnya memperjuangkan harga dirinya sendiri. Halo penonton setia drama Indo, atur posisi ternyaman Anda untuk mendengarkan kisah ini. Langsung saja mari kita simak kisahnya. Suara mesin jahit memenuhi lantai produksi sejak pagi. Lesti berdiri di antara deretan operator sambil memeriksa laporan target harian. Seragam biru tuanya terlihat sedikit kusut karena ia baru pulang lembur beberapa jam sebelumnya. Bagian 3 masih kurang 40 potong, kata Lesti kepada salah satu kepala regu. Kalau Mbak pulang duluan sesekali juga nggak apa-apa. Lesti tersenyum tipis. Nanti kalau targetnya nggak masuk, yang dimarahin siapa? Ucapan itu membuat beberapa pekerja tertawa kecil. Sudah hampir 12 tahun hidupnya berjalan seperti ini. Bekerja, membayar tagihan, memastikan keluarganya baik-baik saja. Saat teman-teman seangkatannya melanjutkan kuliah, Lesti memilih masuk pabrik setelah ayahnya meninggal dunia. Keputusan itu tidak pernah ia sesali. Setidaknya sampai hari ini. Menjelang siang, ponselnya bergetar. Pesan dari Rani. Kak, biaya toga sama administrasi wisuda kurang 1.200.000. Lesti membaca pesan itu sambil berjalan menuju ruang administrasi. Tanpa berpikir lama, ia membuka aplikasi perbankan. Transfer berhasil. Beberapa detik kemudian balasan masuk. Makasih ya, Kak. Senyum kecil muncul di wajah Lesti. Baginya, pesan sesederhana itu sudah cukup. Malam hari, Lesti tiba di rumah dengan tubuh lelah. Rumah sederhana itu sudah menjadi saksi seluruh perjuangannya selama bertahun-tahun. Di ruang tamu, Busri sedang melipat pakaian. Udah makan belum? Tanya Busri. Nanti aja, Bu. Lesti masuk ke kamar dan mengeluarkan sebuah buku tebal dari laci lemari. Sampulnya sudah mulai pudar. Ia membuka halaman demi halaman. Tanggal, nominal, keterangan, semester 1, semester 2, biaya kos, biaya praktikum, biaya skripsi. Semua tertulis rapi. Kebiasaan itu sudah ia lakukan sejak Rani masuk kuliah. Bukan untuk menagih, bukan untuk menghitung jasa. Ia hanya ingin memastikan tidak ada pengeluaran yang terlewat. Tangannya berhenti pada halaman terbaru. Biaya wisuda. Lalu ia menuliskan angka yang baru saja ditransfer siang tadi. Setelah selesai, buku itu kembali masuk ke laci. Keesokan harinya, Busri sedang mengobrol dengan beberapa tetangga di depan rumah. Alhamdulillah, Rani bulan depan wisuda. Wah, hebat ya, Bu. Jadi sarjana nih. Busri tersenyum bangga. Iya, mudah-mudahan langsung dapat kerja bagus. Lesti yang baru pulang kerja mendengar percakapan itu dari kejauhan. Salah seorang tetangga kemudian berkata, untung ada Mbak Lesti juga. Kalau enggak, mungkin Rani belum tentu bisa kuliah. Busri mengangguk sekilas. Iya, namanya juga kakaknya. Kalimat itu diucapkan tanpa maksud buruk, tetapi seperti sesuatu yang sudah dianggap biasa. Lesti hanya tersenyum. Ia tidak pernah berharap pengorbanannya dihitung. Sore hari, Rani pulang dari kampus membawa beberapa berkas. Rani, adik kandung Lesti yang berusia 24 tahun, terlihat bersemangat. Kak, dosen pembimbingku bilang revisinya tinggal sedikit. Wah, bagus dong. Nanti pas wisuda jangan nangis ya. Lesti tertawa. Enggak janji. Rani ikut tertawa. Hubungan mereka tampak hangat. Namun di balik kehangatan itu ada kenyataan yang tidak pernah berubah.
Sebagian besar kebutuhan hidup Rani masih bergantung pada Lesti. Dan selama bertahun-tahun, Lesti tidak pernah mempermasalahkannya. Malam itu Arga datang. Arga adalah tunangan Lesti yang telah menjalin hubungan dengannya selama 4 tahun. Ia membawa beberapa brosur gedung pernikahan. Ini yang kemarin aku ceritain. Lesti membuka satu persatu. Harganya lumayan juga. Kita masih punya waktu nabung. Mereka mulai membahas daftar tamu, catering, dan berbagai kebutuhan lainnya. Sesekali pembicaraan terhenti karena ponsel Lesti berbunyi. Ada pesan dari pabrik. Ada pesan dari Rani. Ada pesan dari Bu Sri yang meminta dibelikan sesuatu besok. Arga memperhatikan semuanya. Hampir setiap percakapan mereka selalu diselingi urusan keluarga. Ia tidak mengomentari apapun. Tetapi sesuatu mulai mengendap dalam pikirannya. Beberapa hari kemudian, Maya datang menemui Lesti di sebuah warung dekat pabrik. Maya adalah sahabat Lesti sejak masa sekolah. Kamu pernah mikir nggak sih hidup buat diri sendiri? Lesti tertawa. Pertanyaan macam apa itu? Aku serius. Loh, aku hidup buat diriku juga. Maya menunjuk daftar pengeluaran yang sedang diperiksa Lesti. Itu siapa? Keluarga. Yang ini. Keluarga. Yang ini juga. Lesti hanya tersenyum. Maya menggeleng. Nanti kalau Rani udah lulus, jangan semua tetap kamu tanggung. Dia keluarga. Mei. Kamu juga manusia. Lesti menutup buku catatannya. Keluarga nggak bisa dihitung untung rugi. Maya tahu perdebatan itu tidak akan kemana-mana. Karena selama bertahun-tahun, jawaban Lesti selalu sama. Minggu sore, Pak Darno datang berkunjung. Pak Darno adalah paman Lesti yang pensiun sebagai guru. Saat makan bersama, pembicaraan kembali mengarah kepada wisuda Rani. Bu Sri terlihat sangat bangga. Pak Darno tersenyum mendengarnya. Lulusnya Rani memang patut disyukuri. Betul, Pak, jawab Bu Sri. Tapi jangan lupa siapa yang bikin semua itu bisa terjadi. Pandangan Pak Darno mengarah kepada Lesti. Bu Sri mengangguk. Iya. Rani tersenyum tipis. Namun senyum itu tidak bertahan lama. Karena setelahnya, pembicaraan terus berputar mengenai pengorbanan Lesti. Tentang biaya kuliah. Tentang kerja lembur. Tentang masa muda yang dikorbankan. Rani mulai lebih banyak diam. Beberapa kali ia memainkan sendok di tangannya. Malam menjelang. Semua orang sudah kembali ke kamar masing-masing. Rani duduk sendirian di teras rumah. Angin malam bertiup pelan. Dari dalam rumah, ia masih bisa mendengar suara Bu Sri yang sedang berbicara dengan tetangga melalui telepon. Ya karena kakaknya yang biayain. Kalimat itu kembali terdengar. Kalimat yang sudah ia dengar selama bertahun-tahun. Rani menatap jalanan yang sepi di depan rumah. Wisuda tinggal menghitung minggu. Semua orang mengatakan dirinya berhasil. Namun setiap kali keberhasilannya dibicarakan, nama Lesti selalu muncul lebih dulu. Sebuah pertanyaan muncul di dalam benaknya. Apakah nanti, setelah menjadi sarjana, orang-orang akan tetap melihat dirinya sebagai Rani? Ataukah hanya sebagai adik yang berhasil karena dibiayai oleh kakaknya? Kalau nanti sudah wisuda, kamu mau kerja di mana? Pertanyaan Bu Sri terdengar untuk kesekian kalinya pagi itu. Rani yang sedang sarapan meletakkan sendoknya. Masih cari-cari dulu, Bu. Kamu harus dapat kantor bagus. Sayang kalau sarjana cuma kerja biasa. Bu Sri berbicara dengan penuh semangat. Sejak beberapa minggu terakhir, hampir setiap percakapan di rumah selalu berakhir pada topik yang sama. Masa depan Rani. Lesti yang sedang bersiap berangkat kerja hanya tersenyum mendengar percakapan itu. Yang penting Rani dapat pekerjaan yang dia suka. Bu Sri langsung mengangguk. Kalau dia pintar, pasti dapat yang bagus. Ucapan itu meluncur begitu saja. Tidak ada yang salah. Namun Lesti memperhatikan satu hal. Belakangan ini, tidak ada lagi yang membahas rencana pernikahannya dengan Arga. Tidak ada yang bertanya bagaimana persiapannya.
Tidak ada yang menanyakan tabungan pernikahan yang sedang ia kumpulkan sedikit demi sedikit. Seluruh perhatian keluarga mengarah kepada wisuda Rani. Lesti memilih tidak mempermasalahkannya. Sore hari, Arga datang ke rumah membawa beberapa map berisi informasi tempat penyewaan toga dan studio foto. Aku sekalian lewat tadi, katanya. Rani yang sedang menyusun dokumen wisuda terlihat senang. Wah, lengkap banget. Daripada nanti bingung. Busri tersenyum puas melihat perhatian Arga. Nanti kalau sudah jadi suami Lesti, pasti rumah ini makin ramai. Arga tertawa kecil. Masih beberapa bulan lagi, Bu. Percakapan berlanjut mengenai jadwal wisuda, kebutuhan administrasi, dan rencana foto keluarga. Tanpa disadari, Arga dan Rani menjadi dua orang yang paling aktif membahas semuanya. Lesti beberapa kali hanya mendengarkan sambil membalas pesan pekerjaan dari pabrik. Saat sebuah masalah administrasi muncul, Arga langsung membantu mencari informasi melalui ponselnya. Kalau yang ini bisa diurus online. Oh iya? Tanya Rani. Nih, coba lihat. Kepala mereka sama-sama menunduk ke layar ponsel. Situasinya masih sangat wajar. Tidak ada yang aneh. Namun frekuensi interaksi mereka mulai bertambah. 2 hari kemudian, Arga mengantar beberapa dokumen yang dibutuhkan Rani ke kampus. Setelah urusan selesai, mereka duduk sebentar di kantin. Setelah lulus mau langsung kerja? Tanya Arga. Iya. Kenapa nggak lanjut S2? Rani tersenyum. Kalau punya uang banyak sih mau. Lesti pasti bantu. Rani menggeleng. Selamanya nggak mungkin bergantung sama Kak Lesti. Jawaban itu membuat Arga memperhatikan lebih serius. Rani melanjutkan. Aku pengen punya hidup yang beda. Beda gimana? Punya karir bagus. Punya penghasilan sendiri. Bisa naik kelas. Arga mengangguk perlahan. Ada sesuatu dalam cara Rani berbicara yang menarik perhatiannya. Ia melihat keyakinan yang kuat. Ambisi yang jelas. Sesuatu yang jarang dibicarakan Lesti karena selama ini fokus hidup Lesti selalu tertuju pada keluarga. Malam harinya, Busri kembali membahas Rani di depan Arga. Rani itu dari kecil memang pintar. Rani tersenyum malu. Busri melanjutkan. Kalau Lesti dulu sebenarnya juga pintar. Tapi ya nasibnya beda. Bu. Sahut Lesti pelan. Apa? Memang begitu kan? Busri tidak bermaksud menyakiti siapapun. Baginya itu hanya fakta kehidupan. Kalau Lesti sempat kuliah mungkin ceritanya beda. Arga menoleh kepada Lesti. Lesti hanya tersenyum tipis sambil menuangkan teh. Pembicaraan kemudian kembali berputar pada prestasi Rani. Dan untuk kedua kalinya dalam minggu itu, Arga melihat bagaimana keluarga memandang kedua saudara itu dengan cara yang berbeda. Beberapa hari berikutnya berjalan sibuk. Lesti semakin sering lembur karena ada peningkatan target produksi di pabrik. Ia pulang saat malam sudah larut. Seringkali ketika sampai rumah, Rani sudah tidur. Persiapan wisuda tetap berjalan. Tagihan demi tagihan muncul. Biaya foto, biaya acara, biaya perlengkapan. Semuanya dibayar menggunakan uang yang telah disisihkan Lesti. Ia menjalani semua itu tanpa keluhan. Sementara itu, di waktu yang tidak banyak diperhatikan siapapun, pola interaksi kecil mulai berubah. Arga sesekali mengomentari unggahan media sosial Rani. Foto kampus, foto skripsi, foto persiapan wisuda. Komentar-komentarnya sederhana. Semangat. Kerennya. Sudah dekat garis akhir. Namun Maya mulai memperhatikannya. Suatu sore ketika bertemu Lesti, ia menunjukkan layar ponselnya. Arga sekarang rajin banget ya komen postingan Rani. Lesti melihat sekilas. Lalu tertawa. Namanya juga calon kakak ipar. Mungkin. Maya, jangan cari masalah yang gak ada. Maya tidak melanjutkan. Meski begitu, ada sesuatu yang mengganjal dalam pikirannya. Pada akhir pekan, keluarga berkumpul di rumah. Pak Darno datang membawa beberapa makanan. Pak Darno,
Paman Lesti yang selama ini menjadi penyeimbang dalam keluarga, memandangi semua orang yang sedang bercanda di ruang tamu. Keluarga itu dijaga baik-baik. Bu Sri tertawa. Ya dijagalah, Pak. Sebelum ada masalah. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun Pak Darno mengucapkannya dengan nada yang lebih serius daripada biasanya. Menjelang pernikahan, menjelang wisuda, biasanya banyak perubahan. Pak Darno kebanyakan mikir, kata Bu Sri sambil tersenyum. Pak Darno tidak membalas. Ia hanya melihat ke arah Lesti, kemudian ke arah Rani, lalu ke arah Arga. Malam semakin larut. Semua orang sudah kembali ke aktivitas masing-masing. Di kamar, Arga sedang memeriksa beberapa pesan pekerjaan. Satu notifikasi muncul. Nama Rani. Hanya sebuah pesan singkat. Mas, makasih ya tadi bantu urusan wisuda. Arga membaca pesan itu. Lalu membalas. Sama-sama. Semoga lancar semuanya. Percakapan berakhir sampai di situ. Tidak ada hal penting yang perlu dibahas lagi. Tidak ada urusan mendesak. Tidak ada alasan khusus. Namun beberapa menit kemudian, Arga kembali melirik layar ponselnya. Seolah sedang menunggu ada pesan lain yang masuk. Dan ketika tidak ada notifikasi baru, ia tetap memandangi layar itu beberapa saat lebih lama daripada yang seharusnya. Sejak subuh rumah sudah ramai. Bu Sri mondar-mandir dari dapur ke ruang tamu sambil memastikan tidak ada yang tertinggal untuk acara wisuda. Undangannya sudah masuk tas. Sudah, Bu, jawab Rani. Toga. Sudah. Sepatunya. Rani tertawa kecil. Sudah semua. Di sudut ruangan, Lesti memperhatikan adiknya yang sedang merapikan kerudung di depan cermin. Hari yang ditunggu selama bertahun-tahun akhirnya tiba. Melihat Rani mengenakan toga membuat seluruh rasa lelah yang pernah ia simpan seperti menemukan alasannya sendiri. Lembur. Target produksi. Tabungan yang berulang kali terkuras. Semua terasa layak untuk momen ini. Kak. Rani menoleh. Makasih ya. Lesti tersenyum. Nanti bilang makasihnya setelah resmi lulus. Kampus dipenuhi keluarga para wisudawan. Suara kamera bersahutan. Orang-orang sibuk mengabadikan momen penting mereka. Ketika nama Rani dipanggil dan ia melangkah ke panggung, Bu Sri langsung berdiri lebih dulu. Itu anak saya. Pak Darno ikut tersenyum bangga. Sementara Lesti menatap panggung tanpa mengalihkan pandangan sedikitpun. Saat tepuk tangan memenuhi ruangan, matanya terlihat lebih berbinar dibanding siapapun. Bukan karena dirinya. Karena Rani berhasil sampai di titik yang dulu tidak pernah sempat ia capai. Setelah acara selesai, keluarga berkumpul di halaman kampus untuk berfoto. Beberapa kenalan datang memberi selamat. Selamat ya, Rani. Hebat. Jadi sarjana. Lesti pasti bangga banget. Nama Lesti kembali muncul. Lalu muncul lagi. Dan lagi. Kalau bukan karena Mbak Lesti, perjuangannya pasti berat. Iya, salut sama kakaknya. Rani tetap tersenyum saat foto diambil. Tetapi setiap kali kalimat serupa terdengar, senyum itu menjadi sedikit lebih kaku. Seseorang bahkan berkata, kalian beruntung punya kakak seperti Lesti. Rani mengangguk. Ya. Hanya satu kata. Tidak lebih. Arga yang berdiri tidak jauh dari mereka memperhatikan semuanya. Sejak pagi ia melihat pola yang sama berulang kali. Setiap pujian untuk Rani hampir selalu berakhir dengan menyebut nama Lesti. Seolah keberhasilan itu tidak pernah berdiri sendiri. Ketika keluarga lain merayakan anak yang lulus, keluarga mereka merayakan dua orang sekaligus. Rani dan pengorbanan Lesti. Sebelumnya Arga tidak pernah memikirkan hal itu. Hari ini ia mulai melihatnya dari sudut yang berbeda. Sore menjelang ketika mereka akhirnya pulang. Rumah kembali ramai oleh tamu yang datang memberi selamat. Di tengah keramaian itu, Rani keluar ke teras untuk mencari udara segar. Arga yang baru selesai membantu memindahkan beberapa kursi ikut keluar. Capek? Tanyanya. Sedikit. Mestinya hari ini menyenangkan. Memang menyenangkan.
Jawaban itu keluar cepat. Namun beberapa detik kemudian Rani melanjutkan sendiri. Kadang aku bingung. Bingung apa? Rani menatap jalanan yang mulai sepi. Kalau orang ngomong soal aku, ujung-ujungnya selalu Kak Lesti. Arga tidak menyela. Semua orang bilang aku berhasil karena Kak Lesti. Itu memang benar, kan? Rani tersenyum tipis. Benar. Lalu, aku capek kalau seumur hidup harus terus diingatkan soal itu. Arga memperhatikan wajahnya. Aku bersyukur sama Kak Lesti. Tapi aku juga kerja keras. Kalimat itu keluar pelan. Banyak orang seolah cuma lihat siapa yang membiayai aku, bukan siapa aku. Untuk beberapa saat, tidak ada yang berbicara. Arga memahami maksudnya. Dan tanpa sadar, ia mulai bersimpati. Malam harinya, Pak Darno mendatangi Bu Sri yang sedang membereskan hadiah wisuda. Ada yang mau saya titip. Pak Darno mengeluarkan sebuah amplop coklat yang terlihat tua. Bu Sri menerimanya. Apa ini? Surat almarhum Mas Hadi. Ayah Lesti dan Rani. Bu Sri menatap amplop itu beberapa saat. Masih disimpan. Sejak dulu. Pak Darno mengangguk. Jangan sampai hilang. Bu Sri memasukkan amplop tersebut ke dalam lemari ruang tengah. Tidak akan hilang. Pak Darno berharap demikian. Malam semakin larut. Lesti dan Arga duduk di ruang tamu membahas rencana pernikahan yang sempat tertunda karena persiapan wisuda. Catering sudah fix. Hampir. Kalau gedung, kita harus survei lagi. Lesti berbicara penuh semangat. Sesekali menunjukkan catatan yang sudah ia susun. Arga mengangguk. Menjawab seperlunya. Perhatiannya tidak sepenuhnya berada di sana. Pikirannya beberapa kali kembali pada percakapan di teras sore tadi. Tentang Rani. Tentang kelelahan menjadi adik yang selalu dibandingkan. Tentang keinginan untuk dikenal sebagai dirinya sendiri. 2 hari setelah wisuda, Rani dan Arga mulai sesekali bertukar pesan. Tidak ada yang rahasia. Tidak ada yang melanggar batas. Mereka hanya berbagi cerita yang kebetulan tidak pernah dibicarakan dengan Lesti. Tentang pekerjaan yang ingin dicari Rani. Tentang tekanan keluarga. Tentang harapan hidup masing-masing. Hal-hal kecil yang membuat percakapan terasa mudah mengalir. Di sisi lain, Lesti justru semakin sibuk di pabrik karena target produksi meningkat setelah libur panjang. Ia tidak melihat apapun yang perlu dikhawatirkan. Baginya, keluarga sedang berada dalam fase terbaik. Rani telah lulus. Pernikahannya semakin dekat. Ibunya terlihat bahagia. Semua tampak berjalan sesuai rencana. Sore itu Maya datang berkunjung. Dari ruang tamu ia melihat Arga sedang menunjukkan sesuatu di layar ponselnya kepada Rani. Keduanya tertawa. Tidak ada yang aneh. Tetapi Maya memperhatikan satu hal. Arga tampak jauh lebih tertarik mendengarkan cerita Rani dibanding beberapa bulan lalu. Pengamatan itu hanya berlangsung beberapa detik. Namun cukup untuk disimpan dalam ingatan. Malam hari, setelah pulang ke rumahnya sendiri, Arga membuka kembali percakapan dengan Rani. Tidak ada pesan baru. Tidak ada hal penting yang perlu dibaca ulang. Namun jarinya tetap berhenti di layar lebih lama. Ia teringat ucapan Rani di teras kampus. Aku juga kerja keras. Kalimat sederhana itu terus berputar di kepalanya. Dan tanpa ia sadari, perhatian yang awalnya lahir dari rasa iba mulai mengambil ruang yang lebih besar daripada yang seharusnya. Seminggu setelah wisuda, Rani mulai menjalani rutinitas baru. Pagi digunakan untuk mencari lowongan kerja. Siang untuk mengirim lamaran. Malam untuk memperbarui CV dan mempelajari berbagai materi wawancara. Di sela-sela aktivitas itu, satu nama mulai sering muncul di layar ponselnya. Arga. Awalnya hanya berupa tautan lowongan pekerjaan. Kemudian artikel tentang dunia kerja. Lalu saran menghadapi wawancara. Perhatian yang terlihat sederhana, tetapi konsisten. Yang ini coba deh, tulis Arga suatu sore. Perusahaannya lumayan besar. Rani membaca informasi yang dikirim. Makasih, Mas.
Sama-sama. Percakapan biasanya berakhir di situ. Namun perlahan berkembang ke topik lain. Tentang target hidup. Tentang pekerjaan impian. Tentang masa depan yang ingin dibangun. Hal-hal yang tidak pernah benar-benar dibicarakan Rani dengan siapapun. Di rumah, Busri sedang sibuk menunjukkan foto-foto wisuda kepada tetangga. Anak saya sekarang sarjana. Ucapan itu selalu diulang dengan kebanggaan yang sama. Rani mendengarnya sambil tersenyum. Belakangan ini ia menikmati perhatian tersebut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, pusat perhatian keluarga bukan hanya pengorbanan Lesti, melainkan pencapaiannya sendiri. Meski demikian, satu hal yang paling membuatnya nyaman justru bukan pujian orang-orang, melainkan cara Arga berbicara kepadanya. Arga tidak pernah memulai percakapan dengan mengingatkan siapa yang membiayai kuliahnya. Arga bertanya tentang kemampuan, keinginan, target, dan masa depannya. Hal-hal yang membuat Rani merasa dilihat sebagai dirinya sendiri. Sementara itu, Lesti menjalani hari-harinya dengan ritme yang semakin padat. Target produksi di pabrik meningkat. Beberapa pekerja baru membutuhkan pengawasan tambahan. Belum lagi persiapan pernikahan yang terus berjalan. Malam itu, ketika akhirnya bisa bertemu Arga, Lesti membawa daftar kebutuhan pesta yang sudah ia susun. Aku sudah hitung ulang anggarannya. Arga membaca beberapa halaman. Lalu berkata, aku kepikiran sesuatu. Apa? Kenapa kita nggak bikin yang lebih besar sekalian? Lesti mengangkat kepala. Maksudnya? Gedung yang lebih bagus. Dekorasi yang lebih mewah. Lesti tersenyum kecil. Kita bukan anak pejabat. Aku tahu. Tapi kan cuma sekali seumur hidup. Arga menyandarkan tubuhnya ke kursi. Aku pengin pernikahan yang benar-benar berkesan. Lesti memperhatikan wajah tunangannya. Aku juga pengin pernikahan yang bagus. Lalu? Tapi aku nggak mau habis menikah langsung punya utang. Jawaban itu keluar tanpa ragu. Arga tidak langsung membalas. Pandangan mereka bertemu. Dan untuk pertama kalinya, perbedaan cara memandang masa depan muncul secara jelas. Bagi Lesti, stabilitas lebih penting daripada penampilan. Bagi Arga, citra sosial mulai memiliki nilai yang lebih besar daripada yang selama ini ia akui. Beberapa hari kemudian, Rani mendapat panggilan wawancara pertamanya. Ia langsung mengabari Arga. Bukan karena ada alasan khusus. Percakapan itu terjadi begitu saja. Akhirnya dipanggil juga. Wah, keren. Deg-degan. Normal. Lolos nggak ya? Arga tersenyum membaca pesan tersebut. Lolos atau enggak, yang penting mulai dulu. Percakapan berlanjut hampir 1 jam. Tentang dunia kerja. Tentang impian. Tentang berbagai kemungkinan masa depan. Saat itu, mereka sama-sama tidak menyadari bahwa batas hubungan mereka mulai bergeser sedikit demi sedikit. Belum ada perasaan terlarang. Belum ada pengkhianatan. Namun ruang emosional yang mereka bangun semakin luas. Di sisi lain, komunikasi Arga dengan Lesti mulai berubah. Tidak drastis. Tidak cukup besar untuk menimbulkan pertanyaan. Tetapi cukup terasa. Balasan pesan menjadi lebih lambat. Telepon lebih singkat. Topik pembicaraan semakin banyak berkisar pada hal-hal praktis. Lesti menganggap semuanya wajar. Kesibukan pekerjaan sedang tinggi. Persiapan pernikahan juga menyita energi. Ia tidak mencari makna lain di balik perubahan tersebut. Suatu malam, Rani mengeluh tentang hasil wawancara yang menurutnya kurang memuaskan. Aku merasa mereka lebih tertarik lihat asal kampus daripada kemampuan. Arga membalas cukup cepat. Kamu terlalu keras sama diri sendiri. Mungkin. Kamu punya potensi. Kalimat sederhana itu membuat Rani tersenyum. Bukan karena isinya luar biasa, tetapi karena ia percaya Arga benar-benar melihat dirinya. Bukan sekadar adik Lesti. Di ruang tamu rumah keluarga, Busri beberapa kali melihat Rani dan Arga berbincang santai. Kadang membahas pekerjaan, kadang membahas berita, kadang tertawa karena hal-hal kecil.
Namun Busri tidak melihat masalah apapun. Baginya, hubungan baik antara calon menantu dan anak bungsunya justru sesuatu yang menyenangkan. Ia sama sekali tidak menangkap perubahan yang sedang tumbuh perlahan di antara keduanya. Berbeda dengan Maya. Saat berkunjung ke rumah Lesti pada akhir pekan, Maya memperhatikan pola yang mulai berulang. Ketika Rani berbicara, Arga terlihat sangat fokus mendengarkan. Ketika Arga berbicara, Rani hampir selalu memberi respons lebih panjang dibanding orang lain. Tidak ada tindakan yang salah. Tidak ada bukti apapun. Tetapi insting Maya terusik. Sesuatu terasa tidak sehat. Meski ia belum bisa menjelaskan apa. Malam semakin larut. Lesti baru selesai lembur. Ia membuka ponselnya dan mengirim pesan kepada Arga. Sudah makan? Pesan terkirim. Tidak ada balasan. 5 menit. 10 menit. 30 menit. 1 jam. Lesti meletakkan ponselnya dan kembali memeriksa laporan pekerjaan. Sementara itu, di tempat lain, Arga masih mengobrol dengan Rani melalui pesan. Topiknya ringan. Tentang wawancara. Tentang pekerjaan. Tentang masa depan. Ketika percakapan itu akhirnya selesai, Arga baru menyadari pesan dari Lesti yang sejak tadi belum ia buka. Ia membaca pesan tersebut, mengetik balasan, lalu mengirimkannya beberapa jam setelah pesan itu diterima. Di kamarnya, Lesti membaca balasan itu tanpa curiga sedikit pun. Namun tanpa diketahui siapapun, sebuah jarak kecil telah muncul di antara mereka. Dan jarak itu mulai tumbuh dari tempat yang sama sekali tidak pernah dianggap berbahaya. Lesti sedang memeriksa laporan produksi ketika ponselnya bergetar. Pesan dari Arga. Ingat, tidak seperti biasanya. Maaf ya, minggu ini agak sibuk. Lesti membaca pesan itu beberapa kali. Beberapa minggu terakhir, kalimat serupa semakin sering muncul. Sibuk, capek, banyak urusan. Tidak ada yang salah. Tidak ada yang bisa diperdebatkan. Namun ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang belum bisa ia beri nama. Saat jam istirahat tiba, Lesti duduk bersama Maya di kantin pabrik. Maya memperhatikan wajah sahabatnya. Kamu lagi kepikiran apa? Arga. Maya langsung mengangkat alis. Kenapa? Lesti mengaduk tehnya perlahan. Aku merasa dia agak beda akhir-akhir ini. Dalam hal apa? Entahlah. Lesti menggeleng. Mungkin aku cuma terlalu capek. Maya meletakkan gelasnya. Aku mau ngomong sesuatu. Nah, ngomong saja. Maya menarik napas panjang. Aku merasa Arga dan Rani terlalu dekat. Lesti langsung tertawa kecil. Kamu mulai lagi. Aku serius. Maya. Lesti, aku cuma bilang apa yang aku lihat. Lesti menggeleng pelan. Rani itu adikku. Dan Arga tunanganmu. Justru itu. Lalu, mereka keluarga. Maya menatapnya beberapa detik. Keluarga juga bisa bikin kesalahan. Lesti tersenyum tipis. Kali ini aku nggak setuju. Maya tidak melanjutkan. Tetapi kekhawatiran yang selama ini ia simpan tidak ikut menghilang. Sore hari, Rani baru pulang dari wawancara kerja. Biasanya ia selalu menceritakan seluruh prosesnya kepada Lesti. Namun kali ini berbeda. Saat Lesti bertanya bagaimana hasil wawancaranya, jawaban yang diberikan jauh lebih singkat. Lumayan. Apa yang mereka tanya? Macam-macam. Bagian apa yang paling sulit? Biasa saja. Percakapan berhenti di sana. Lesti merasa ada jarak yang sebelumnya tidak pernah ada. Tetapi ia memilih tidak memperpanjangnya. Malam harinya, Busri sedang melipat pakaian ketika Lesti menyampaikan percakapannya dengan Maya. Menurut Maya, Arga sama Rani terlalu dekat. Busri langsung menggeleng. Maya terlalu banyak mikir. Mungkin. Arga itu calon suamimu. Iya. Rani adikmu. Iya. Lalu kenapa harus curiga? Lesti tersenyum. Makanya aku juga bilang begitu. Busri melanjutkan pekerjaannya.
Dari dulu Maya memang gampang curiga. Pembicaraan selesai. Tanpa disadari keduanya, Busri baru saja memperkuat keyakinan yang membuat Lesti berhenti mempertanyakan banyak hal. Sementara itu, di kamar yang berbeda, Rani sedang bertukar pesan dengan Arga. Awalnya tentang pekerjaan, kemudian beralih ke hal lain. Aku kadang iri sama orang yang hidupnya bisa fokus buat dirinya sendiri. Pesan itu muncul dari Arga. Rani membaca cukup lama sebelum menjawab. Maksudnya, aku selalu merasa harus menyesuaikan banyak hal dengan Kak Lesti. Arga tidak langsung membalas. Beberapa menit kemudian jawabannya muncul. Lesti orang baik. Tapi, kadang aku merasa hidupnya cuma soal keluarga. Rani membaca kalimat itu. Ada sesuatu yang berubah. Selama ini ia selalu menjadi tempat Arga bercerita. Namun sekarang cerita-cerita itu mulai menyentuh wilayah yang lebih pribadi. Lebih sensitif. Lebih berbahaya. Aku ngerti. Jawaban itu akhirnya ia kirim. Dan sejak malam itu, Arga semakin sering membicarakan ketidakpuasan yang selama ini tidak pernah ia sampaikan kepada Lesti. Hari-hari berikutnya berlalu dengan pola yang sama. Lesti sibuk bekerja. Arga semakin sering menghubungi Rani. Rani semakin menunggu pesan Arga. Semuanya masih tampak normal jika dilihat dari luar. Tetapi hubungan mereka perlahan membentuk ruang tersendiri. Ruang yang tidak diketahui Lesti. Ruang yang mulai memberi rasa penting bagi Rani. Saat Arga meminta pendapat tentang pekerjaannya, Rani merasa dihargai. Saat Arga menceritakan keresahannya, Rani merasa dipercaya. Dan perasaan itu semakin sulit diabaikan. Suatu sore, Lesti bertanya mengapa Rani pulang lebih lambat dari biasanya. Abis dari mana? Wawancara. Katanya wawancaranya pagi. Rani menoleh cepat. Aku mampir dulu. Kemana? Ketemu teman. Teman siapa? Rani meletakkan tasnya agak keras. Memangnya harus lapor detail segala? Lesti terdiam beberapa saat. Nada bicara itu terasa asing. Aku cuma tanya. Aku juga cuma jawab. Rani masuk ke kamar. Pintu tertutup. Percakapan singkat itu meninggalkan bekas yang tidak nyaman. Retakan kecil mulai muncul di antara kakak dan adik yang selama ini hampir tidak pernah bertengkar. Maya semakin memperhatikan semuanya. Setiap kali nama Arga muncul dalam percakapan, ekspresi Rani berubah. Kadang lebih antusias. Kadang lebih cepat merespons. Kadang terlalu defensif. Belum ada bukti apapun. Namun pola itu terus berulang. Dan Maya mulai yakin bahwa perasaannya tidak salah. Akhir pekan tiba. Lesti, Rani, dan Maya duduk bersama di ruang tamu. Mereka sedang membahas lowongan pekerjaan yang baru dibuka. Ponsel Rani yang terletak di meja tiba-tiba menyala. Sebuah notifikasi muncul di layar. Nama pengirimnya terlihat jelas. Arga. Maya sempat membacanya sebelum layar menghilang. Reaksi Rani muncul jauh lebih cepat. Ia langsung mengambil ponsel tersebut dan membalikan layarnya ke bawah. Gerakan sederhana, tetapi terlalu cepat untuk dianggap kebetulan. Lesti yang duduk di sebelahnya tidak memperhatikan apapun. Ia masih sibuk membaca informasi lowongan kerja. Sedangkan Maya memandang Rani beberapa detik lebih lama. Rani berpura-pura kembali fokus pada pembicaraan. Namun tangannya masih menggenggam ponsel itu erat. Dan untuk pertama kalinya, Maya merasa kekhawatirannya memiliki bentuk yang jauh lebih nyata daripada sekadar firasat. Lesti baru saja menyelesaikan rapat evaluasi produksi ketika supervisor lain mulai meninggalkan ruang meeting satu persatu. Target bulan itu naik cukup tinggi, dan hampir semua bagian harus bekerja lebih keras. Dion, rekan kerja Lesti di pabrik garmen, masih duduk sambil memeriksa laporan. Kamu belum pulang juga? Tanyanya. Lesti tersenyum tipis. Nanti, masih ada revisi jadwal lembur. Dion menutup map di tangannya. Kamu sudah beberapa tahun kerja seperti ini. Les, Rani sudah lulus. Sebentar lagi menikah juga. Kapan giliran kamu mikirin hidupmu sendiri? Lesti merapikan berkas.
Aku baik-baik saja. Itu jawaban yang selalu kamu kasih. Lesti hanya tertawa kecil. Baginya, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Sejak ayah mereka meninggal, hidup memang berjalan seperti itu. Keluarga lebih dulu, dirinya belakangan. Dion memperhatikannya sesaat sebelum akhirnya berdiri. Jangan sampai semua orang terbiasa menerima pengorbananmu sampai lupa kalau kamu juga manusia. Kalimat itu tertinggal di kepala Lesti bahkan setelah Dion keluar dari ruangan. Sore hari, Rani, adik Lesti, baru selesai mengikuti wawancara kerja. Begitu keluar dari gedung kantor, ia tidak menghubungi kakaknya. Jarinya justru mengetik nama Arga. Menurut Mas, tadi jawabanku soal pengalaman organisasi sudah cukup bagus. Balasan datang tidak lama. Bagus. Kamu punya potensi besar. Tinggal cari tempat yang bisa menghargai kemampuanmu. Rani membaca pesan itu berulang kali. Kalimat sederhana, tetapi berbeda dari yang biasa ia dengar selama ini. Kebanyakan orang selalu berbicara tentang pengorbanan Lesti, tentang utang budi, tentang keberuntungan yang ia dapatkan. Arga hampir selalu membahas dirinya sebagai individu, bukan sebagai adik seseorang. Senyum kecil muncul di wajahnya. Di kantor Arga, pesan berikutnya segera muncul. Kadang aku takut gagal memenuhi harapan semua orang. Arga menatap layar cukup lama. Kamu nggak hidup untuk memenuhi harapan orang lain. Jawaban itu membuat Rani kembali tersenyum. Di sisi lain, Arga juga merasakan sesuatu yang mulai sulit ia abaikan. Ia menikmati percakapan-percakapan seperti ini. Menikmati ketika Rani meminta pendapatnya. Menikmati ketika namanya menjadi orang pertama yang dicari Rani. Malam harinya, Lesti mengajak Arga bertemu di sebuah warung makan sederhana dekat rumah. Mereka harus membahas persiapan pernikahan yang semakin dekat. Namun sejak awal pertemuan, perhatian Arga terasa terpecah. Aku sudah cek gedung yang kemarin, kata Lesti. Kalau kita ambil paket sederhana, masih masuk anggaran. Arga mengangguk tanpa benar-benar fokus. Atau mungkin kita cari yang lebih besar. Lesti mengangkat kepala. Lebih besar? Iya. Sekalian yang bagus. Lesti tersenyum bingung. Buat apa? Yang penting kan nikahnya. Arga menyandarkan tubuh. Kadang aku mikir kita terlalu sederhana. Karena memang kondisi kita begitu. Kamu selalu bicara soal kondisi keluarga. Nada suara Arga membuat Lesti berhenti sejenak. Ada yang salah? Enggak. Tetapi setelah itu percakapan mereka tidak lagi mengalir seperti biasanya. Beberapa hari berikutnya, hubungan kakak beradik itu juga mulai berubah tanpa disadari Lesti. Ketika pulang kerja, ia sering menemukan Rani sibuk dengan ponselnya. Jika dulu mereka bisa mengobrol panjang soal apa saja, sekarang percakapan sering berakhir singkat. Interview yang kemarin gimana? Tanya Lesti. Lumayan. Ditanya apa aja? Standar. Hanya itu. Tidak ada cerita panjang seperti sebelumnya. Malam itu, Rani sedang duduk di kamarnya sambil membaca pesan dari Arga. Percakapan mereka semakin sering terjadi. Bahkan beberapa kali sampai larut malam. Saat mendengar langkah kaki mendekat, Rani segera menghapus sebagian pesan dan menutup aplikasi. Tangannya bergerak cepat. Ia sendiri tidak benar-benar tahu alasan melakukan itu. Tidak ada kalimat romantis. Tidak ada pengakuan apapun. Tetapi ia tidak ingin siapapun membaca percakapan tersebut. Terutama Lesti. Maya, sahabat Lesti, mulai memperhatikan perubahan itu dari kejauhan. Ketika berkunjung ke rumah, ia melihat Rani beberapa kali tersenyum sendiri sambil memegang ponsel. Lalu buru-buru menyembunyikannya saat ada orang lain mendekat. Maya tidak langsung mengambil kesimpulan. Namun daftar keganjilan yang selama ini ia simpan semakin panjang. Ia memilih mengamati lebih dulu. Sementara itu, Busri, ibu Lesti dan Rani, sedang bercerita kepada tetangga tentang berbagai peluang kerja yang sedang dicari Rani. Anak saya punya masa depan bagus. Katanya penuh kebanggaan. Lesti yang baru pulang kerja hanya mendengar sambil meletakkan tas. Tidak ada keluhan.
Tidak ada protes. Seperti biasa, ia membantu menyiapkan makan malam tanpa meminta perhatian apapun. Busri bahkan tidak menyadari bahwa selama beberapa minggu terakhir, hubungan kedua anaknya perlahan berubah. Menjelang malam, Lesti duduk di ruang keluarga sambil memeriksa laporan kerja. Rani keluar dari kamar membawa segelas air. Ponselnya berbunyi. Seketika wajahnya berubah cerah. Lesti sempat melihat adiknya tersenyum pada layar. "Ada kabar baik?" tanyanya ringan. Rani refleks mengunci layar dan membalik ponsel ke meja. "Enggak, cuma pesan biasa." "Oh." Lesti kembali menatap dokumennya. Sementara Rani mengalihkan pandangan ke arah lain. Di balik layar yang sudah gelap itu, nama pengirim pesan masih tersimpan jelas. Arga. Lesti masih mengingat kejadian malam sebelumnya. Rani yang buru-buru mengunci layar ponselnya saat ia mendekat. Peristiwa itu sebenarnya sederhana. Tidak ada bukti apapun. Namun bayangan kecil tersebut terus muncul di pikirannya saat bekerja keesokan hari. Sepanjang bertahun-tahun, Rani tidak pernah menjaga jarak seperti sekarang. Dulu adiknya akan bercerita tentang apa saja. Sekarang setiap pertanyaan dijawab seperlunya. Setiap percakapan berakhir lebih cepat. Dan setiap kali ponsel berbunyi, Rani tampak memiliki dunia yang tidak lagi ia bagikan kepada kakaknya. Beberapa hari kemudian keluarga kecil itu berkumpul untuk makan malam sederhana di rumah. Busri, ibu Lesti dan Rani, tampak bahagia karena Rani baru menerima kabar baik dari salah satu perusahaan tempat ia melamar pekerjaan. "Kalau keterima, kariermu bisa bagus sekali," kata Busri bangga. Rani tersenyum. Sebelum Lesti sempat menanggapi, Arga sudah lebih dulu berkata, "Aku juga yakin Rani bisa berkembang cepat." Ucapan itu terdengar biasa. Namun beberapa menit kemudian, saat Busri menanyakan lokasi kantor perusahaan tersebut, Arga langsung menjawab detail alamatnya. Rani mengangguk membenarkan. Mereka saling bertukar pandang sejenak. Seperti dua orang yang sudah membahasnya lebih dulu. Lesti memperhatikan hal itu tanpa berkomentar. Di sudut ruangan, Maya, sahabat Lesti, juga menangkap momen yang sama. Sepulang dari acara keluarga, Maya sengaja mengajak Lesti mampir ke warung kopi kecil dekat jalan utama. "Kamu masih yakin semuanya baik-baik saja?" tanya Maya. Lesti mengaduk minumannya perlahan. "Maksud kamu?" "Maksudku Arga dan Rani." Lesti menghela napas. "Lagi-lagi soal itu. Aku nggak bicara tanpa alasan." Maya menatapnya serius. Setiap kali mereka ada di ruangan yang sama, mereka selalu terlihat punya percakapan yang orang lain nggak tahu. Lesti tidak langsung membantah seperti biasanya. Sikap itu membuat Maya menyadari sesuatu. "Kamu juga mulai lihat, kan?" Lesti menunduk sebentar. "Aku cuma merasa mereka lebih dekat dari biasanya." "Dan itu menurutmu normal?" Lesti tidak menjawab. Untuk pertama kalinya sejak Maya mulai memperingatkannya, ia tidak memiliki bantahan yang meyakinkan. Sementara itu, Arga sedang berada di sebuah kafe. Beberapa meja dari pintu masuk. Rani duduk di depannya. Pertemuan itu tidak diketahui siapapun. Ketika Lesti menghubunginya 1 jam sebelumnya, Arga mengatakan sedang bertemu klien pekerjaan. Padahal agenda tersebut tidak pernah ada. "Kamu yakin mau ambil pekerjaan itu?" tanya Arga. Rani mengangguk. "Aku capek hidup tergantung sama orang lain." "Kamu nggak pernah benar-benar tergantung." Rani tertawa kecil. Hampir semua orang melihatnya begitu. Arga memandangnya beberapa saat. "Aku nggak." Jawaban itu membuat Rani merasa nyaman dengan cara yang mulai sulit ia kendalikan. Beberapa hari kemudian, kabar yang ditunggu akhirnya datang. Rani diterima bekerja. Begitu membaca email penerimaan, tangannya langsung mengambil ponsel. Nama pertama yang ia cari bukan Lesti, bukan Busri, melainkan Arga. "Aku diterima." Balasan muncul kurang dari 1 menit. "Aku tahu kamu pasti bisa." Rani tersenyum lebar. Beberapa menit kemudian barulah ia memberitahu keluarganya. Perubahan itu mungkin terlihat kecil. Namun tanpa disadari,
Pusat kepercayaan emosionalnya telah bergeser. Malam harinya, Bu Sri sibuk membicarakan pekerjaan baru Rani. Anak ibu hebat. Baru lulus langsung dapat kerja. Lesti ikut tersenyum. Namun saat ia mencoba bertanya lebih banyak kepada adiknya, jawaban yang diberikan terasa singkat. Sebaliknya, ketika Arga ikut berbicara, Rani terlihat jauh lebih antusias. Bu Sri tidak melihat ada yang aneh. Mereka kan sebentar lagi jadi keluarga, katanya ringan. Kalimat itu justru membuat insting Lesti kembali melemah. Mungkin memang tidak ada masalah. Mungkin semua ini hanya perasaannya saja. Beberapa hari kemudian, Lesti mulai memperhatikan sesuatu yang sebelumnya ia abaikan. Pesan Arga semakin jarang. Telepon semakin singkat. Rencana pernikahan semakin sering tertunda pembahasannya. Ketika ia mencoba mengajak Arga bertemu, selalu ada alasan baru. Pekerjaan, kelelahan, pertemuan mendadak, dan alasan-alasan lain yang terdengar masuk akal. Namun jika semua alasan itu dikumpulkan, muncul ruang kosong yang tidak bisa ia jelaskan. Di sisi lain, Arga semakin sering mencurahkan keluhannya kepada Rani. Lesti itu baik, katanya suatu malam melalui panggilan suara. Tapi, terkadang aku merasa hidupnya cuma untuk keluarga. Rani tidak menjawab. Dia selalu mendahulukan orang lain. Kak Lesti memang seperti itu. Aku nggak tahu apakah aku bisa hidup seperti itu selamanya. Percakapan tersebut membuat Rani merasa memiliki tempat yang tidak dimiliki orang lain. Arga menceritakan hal-hal yang bahkan tidak pernah ia sampaikan kepada tunangannya sendiri. Pak Darno, paman Lesti dan Rani, mulai merasakan perubahan suasana keluarga. Saat berkunjung ke rumah, ia melihat percakapan yang biasanya hangat terasa lebih berhati-hati. Bu Sri menganggap semuanya baik-baik saja. Namun Pak Darno berkata pelan. Masalah besar biasanya dimulai dari hal-hal kecil yang dianggap sepele. Bu Sri hanya tersenyum dan menganggapnya terlalu khawatir. Malam itu, Lesti bertemu Arga untuk membahas undangan pernikahan. Mereka duduk bersebelahan di ruang tamu. Saat Arga sedang menunjukkan desain undangan di ponselnya, layar bagian atas menyala karena notifikasi masuk. Nama pengirimnya muncul jelas sebelum menghilang. Rani. Mata Lesti sempat menangkapnya. Arga bergerak cepat mematikan layar dan meletakkan ponsel di meja. Gerakannya terlalu tergesa untuk sebuah pesan biasa. Lesti memandang ponsel itu beberapa detik, lalu memandang Arga. Dalam hubungan mereka, sebuah pertanyaan muncul dan tidak segera menemukan jawaban. Mata Lesti masih mengingat jelas nama yang muncul di layar ponsel Arga malam itu. Rani. Hanya satu kata. Namun sejak kejadian itu, berbagai peristiwa yang selama ini tampak terpisah mulai tersusun menjadi pola yang sulit diabaikan. Rani yang selalu menyembunyikan ponselnya. Arga yang semakin sulit dihubungi. Pembahasan pernikahan yang terus tertunda. Percakapan-percakapan yang berhenti ketika ia datang. Semua hal itu dulu terlihat seperti kebetulan. Sekarang tidak lagi. Beberapa hari kemudian, Lesti pulang lebih awal dari pabrik. Rumah tampak sepi. Rani kemana, Bu? Tanyanya sambil meletakkan tas. Bu Sri, Ibu Lesti dan Rani, yang sedang melipat pakaian menjawab santai. Katanya ada urusan sama teman kantor. Sejak kapan? Mungkin dari siang. Lesti mengangguk. Jawaban itu terdengar wajar. Tetapi beberapa jam kemudian ketika Rani pulang, cerita yang ia sampaikan berbeda. Aku tadi langsung dari kantor. Lesti menoleh. Dari kantor? Iya. Rani masuk ke kamar tanpa melanjutkan pembicaraan. Lesti memperhatikan pintu yang tertutup. Ini bukan pertama kalinya informasi yang ia terima tidak benar-benar cocok. Dan Bu Sri tampaknya tidak pernah mempertanyakan hal-hal seperti itu. Sementara itu, pekerjaan baru memberi banyak perubahan dalam hidup Rani. Ia mulai mengenakan pakaian kerja yang lebih rapi. Memiliki penghasilan sendiri. Memiliki lingkungan baru. Banyak hal yang selama ini ia impikan perlahan mulai terwujud. Di kantor, beberapa atasan bahkan memuji kemampuannya beradaptasi. Pengakuan itu membuatnya bangga.
Namun setiap kali memperoleh pencapaian baru, orang yang paling ingin ia beritahu tetap Arga. Bukan Lesti. Saat menerima pujian dari atasannya sore itu, pesan pertama yang ia kirim tetap sama. Hari ini bos bilang kerjaku bagus. Balasan Arga datang beberapa menit kemudian. Karena memang kamu mampu. Rani membaca kalimat itu sambil tersenyum. Pengakuan dari kantor membuatnya senang. Tetapi perhatian Arga masih memiliki pengaruh yang jauh lebih besar daripada yang ingin ia akui. Di sisi lain, Arga juga semakin tenggelam dalam hubungan tersebut. Malam itu mereka bertemu setelah jam kerja. Bukan karena alasan penting. Hanya ingin berbicara. Kadang aku mikir, kata Arga, kalau hidupku berjalan berbeda dari yang aku bayangkan. Rani menatapnya. Dalam hal apa? Aku selalu ingin punya kehidupan yang berkembang. Karir, lingkungan, pergaulan. Kak Lesti juga bekerja keras. Aku tahu. Arga menunduk sesaat. Tapi fokus hidup kami berbeda. Kalimat itu menggantung cukup lama. Rani memahami maksudnya tanpa perlu penjelasan tambahan. Dan pemahaman itulah yang membuat hubungan mereka semakin sulit dijaga dalam batas yang wajar. Beberapa hari kemudian, Lesti mengajak Arga bertemu. Ia tidak ingin terus memendam kegelisahan yang semakin besar. Mereka duduk di sebuah rumah makan sederhana yang dulu sering mereka datangi saat awal berpacaran. Aku mau tanya sesuatu. Arga mengangguk. Apa? Kamu merasa ada yang berubah di antara kita? Pertanyaan itu membuat Arga mengalihkan pandangan keluar jendela. Nggak ada. Kalau memang nggak ada, kenapa setiap kali aku ajak bicara soal pernikahan, kamu selalu menghindar? Aku cuma lagi banyak pikiran. Sudah berbulan-bulan jawabannya sama. Arga mengusap wajahnya. Nanti kita bahas lagi. Nanti kapan? Tidak ada jawaban yang benar-benar menjawab pertanyaan itu. Percakapan mereka berakhir tanpa penyelesaian. Dan kegelisahan Lesti justru bertambah. Maya, sahabat Lesti, mulai mengumpulkan lebih banyak pengamatan. Ia tidak mencari-cari kesalahan. Namun pola yang muncul terlalu jelas untuk diabaikan. Beberapa kali ia melihat status aktif Arga dan Rani muncul hampir bersamaan pada jam-jam larut malam. Bukan sekali, bukan dua kali. Berulang. Jam yang tidak masuk akal jika hanya berkaitan dengan urusan keluarga. Saat Maya menyampaikan temuannya kepada Lesti, perempuan itu hanya duduk diam sambil mendengarkan. Kali ini tidak ada bantahan. Tidak ada pembelaan otomatis seperti sebelumnya. Pak Darno, paman Lesti dan Rani, juga semakin sering datang berkunjung. Ia tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Namun suasana rumah terasa berbeda. Rani lebih sering berada di kamar. Lesti lebih banyak diam. Busri terlalu sibuk membanggakan karir baru Rani. Pada suatu sore, Pak Darno duduk bersama Busri di teras. Kamu merasa semuanya baik-baik saja? Busri tersenyum. Ya baik-baik saja. Pak Darno menatap halaman rumah beberapa saat. Kalau ada masalah, jangan tunggu sampai membesar. Busri hanya mengangguk tanpa benar-benar menangkap kekhawatiran yang dimaksud. Malam hari, Rani membuka laci kecil di kamarnya. Di dalamnya tersimpan sebuah foto lama. Foto keluarga bertahun-tahun lalu. Lesti dan dirinya duduk berdampingan di depan rumah sederhana mereka. Saat itu mereka hampir selalu bersama. Saat itu tidak ada rahasia. Tidak ada jarak. Rani memandangi foto tersebut cukup lama. Lalu menyimpannya kembali sebelum ponselnya berbunyi. Nama Arga muncul di layar. Dan foto lama itu kembali masuk ke dalam kegelapan laci. Beberapa hari kemudian, Lesti menerima informasi yang membuat pikirannya semakin gelisah. Siang itu Arga mengirim pesan. Aku ada meeting di luar kota sampai malam. Lesti membalas singkat dan melanjutkan pekerjaannya. Namun menjelang sore, saat berbicara dengan seseorang yang mengetahui aktivitas kantor Arga, ia memperoleh informasi berbeda. Tidak ada perjalanan dinas. Tidak ada meeting luar kota. Arga berada di kota yang sama sepanjang hari. Lesti menatap layar ponselnya cukup lama. Pesan dari Arga masih terbuka.
Kalimatnya masih sama. Aku ada meeting di luar kota sampai malam. Untuk pertama kalinya, keraguan yang selama ini hanya berupa perasaan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih nyata. Seseorang telah berbohong kepadanya. Dan ia mulai takut mencari tahu alasan di balik kebohongan itu. Lesti duduk sendirian di ruang makan setelah semua orang masuk ke kamar masing-masing. Di depannya terbuka buku catatan kecil yang selama ini ia gunakan untuk mencatat kebutuhan pernikahan. Namun malam itu isi pikirannya bukan lagi tentang catering, dekorasi, atau daftar tamu. Satu persatu kejadian beberapa bulan terakhir muncul kembali di kepalanya. Arga yang semakin sulit dihubungi. Pembicaraan tentang pernikahan yang selalu ditunda. Rani yang berubah lebih tertutup. Dan tatapan-tatapan aneh yang selama ini ia paksa untuk diabaikan. Lesti menarik napas panjang. Mungkin Maya tidak sepenuhnya salah. Keesokan harinya, Maya menemui Lesti sepulang kerja. Aku cuma minta kamu lebih hati-hati, kata Maya pelan. Lesti menatap sahabatnya. Aku sudah mulai memperhatikan. Maya tampak lega mendengar jawaban itu. Aku tidak mau merusak hubunganmu dengan siapapun. Tapi terlalu banyak hal yang gak masuk akal. Lesti tidak membantah. Karena semakin banyak ia memperhatikan, semakin banyak pula kejanggalan yang ia temukan. Di sisi lain kota, Arga mulai menyadari perubahan sikap Lesti. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan Lesti kini lebih rinci. Lebih spesifik. Lebih sulit dijawab. Saat Lesti bertanya mengapa ia pulang larut 2 hari sebelumnya, Arga langsung memberikan penjelasan panjang mengenai rapat kantor dan urusan klien. Penjelasan itu terdengar meyakinkan. Tetapi justru karena terlalu rinci, Arga harus mengingat setiap detail kebohongan yang ia buat. Ia mulai terjebak dalam cerita yang dibangunnya sendiri. Malam itu ia menghubungi Rani. Kita harus lebih hati-hati. Rani membaca pesan tersebut beberapa saat. Aku tahu. Aku rasa Lesti mulai curiga. Balasan Rani datang lebih lama dari biasanya. Aku juga merasa begitu. Percakapan berhenti. Untuk pertama kalinya sejak kedekatan mereka berkembang, keduanya merasakan tekanan yang nyata. Beberapa hari kemudian, Maya berhasil memperoleh informasi yang membuatnya semakin gelisah. Ia sedang membantu urusan administrasi di tempat kerja ketika tanpa sengaja melihat unggahan media sosial sebuah kafe. Dalam foto yang diunggah beberapa minggu sebelumnya terlihat sosok Arga di latar belakang. Tanggal unggahan itu langsung menarik perhatian Maya. Karena pada hari yang sama Arga mengatakan kepada Lesti bahwa ia sedang menghadiri kegiatan kantor di luar kota. Maya tidak langsung mengambil kesimpulan. Namun rasa curiganya semakin kuat ketika ia mengingat bahwa pada hari yang sama Rani juga mengaku sedang menghadiri pelatihan kerja di lokasi berbeda. Maya menyimpan tangkapan layar itu. Ia memilih menunggu. Sore hari di rumah, Lesti mencoba berbicara langsung kepada Rani. Lagi sibuk akhir-akhir ini. Rani yang sedang menatap layar laptop mengangguk singkat. Kerjaan banyak. Kita jarang ngobrol sekarang. Aku sudah kerja, Mbak. Bukan mahasiswa lagi. Nada suara itu membuat Lesti mengangkat pandangan. Aku cuma kangen ngobrol seperti dulu. Rani menutup laptopnya. Kadang aku merasa semua yang aku lakukan selalu harus dilaporkan ke Mbak. Kalimat itu membuat suasana berubah. Aku cuma tanya kabar. Tapi rasanya selalu seperti diperiksa. Lesti memandang adiknya cukup lama. Selama bertahun-tahun mereka hampir tidak pernah berbicara dengan jarak seperti itu. Sekarang setiap pertanyaan sederhana selalu berakhir menjadi pertahanan. Rani berdiri lalu masuk ke kamar sebelum pembicaraan berkembang lebih jauh. Untuk pertama kalinya konflik kakak adik muncul secara terbuka di permukaan. Meski penyebab sebenarnya masih tersembunyi. Pak Darno yang beberapa minggu terakhir lebih sering berkunjung mulai merasakan perubahan suasana rumah. Percakapan keluarga tidak lagi mengalir senyaman dulu. Ada jeda-jeda yang tidak biasa. Ada senyum yang terasa dipaksakan. Suatu malam ia berbicara kepada Busri. Ada sesuatu yang sedang terjadi. Busri berusaha tersenyum. Perasaan Bapak saja. Pak Darno menggeleng. Aku hidup puluhan tahun bersama keluarga.
Aku tahu kapan ada masalah yang disembunyikan. Ucapan itu membuat Busri kehilangan jawaban. Karena jauh di dalam dirinya, ia juga mulai melihat tanda-tanda yang sama. Hanya saja ia memilih tidak menghadapinya. Di kamar kosnya, Arga duduk menatap layar ponsel. Foto-foto rencana pernikahan yang pernah dikirim Lesti masih tersimpan. Gaun, gedung, daftar undangan. Semua yang dulu membuatnya bersemangat kini terasa seperti beban yang terus mendekat. Di sisi lain ada Rani. Ambisi, karir, mimpi-mimpi yang menurutnya lebih sesuai dengan kehidupan yang ia inginkan. Pikiran tentang membatalkan pernikahan mulai muncul semakin sering. Tetapi setiap kali membayangkan reaksi keluarga, teman, dan lingkungan sosial mereka, keberaniannya menghilang. Ia memilih tetap diam. Sama seperti sebelumnya. Sementara itu Rani berdiri di depan cermin kamarnya. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua yang terjadi memiliki alasan. Bahwa ia juga berhak mengejar kebahagiaan. Bahwa perasaan tidak bisa dipilih. Bahwa hidup bukan hanya tentang berutang budi. Namun semakin sering ia mengulang alasan-alasan itu, semakin besar usaha yang dibutuhkan untuk mempercayainya. Malam harinya ponsel Lesti bergetar. Nama Maya muncul di layar. Begitu panggilan tersambung, suara Maya terdengar lebih serius dari biasanya. Lesti, aku perlu ketemu kamu. Ada apa? Aku menemukan sesuatu. Lesti langsung duduk tegak. Sesuatu apa? Aku nggak mau jelasin lewat telepon. Maya menarik napas. Tapi ini jauh lebih kuat daripada semua yang pernah aku lihat sebelumnya. Lesti menggenggam ponselnya semakin erat. Kapan? Secepatnya. Besok pagi kalau bisa. Setelah panggilan berakhir, Lesti menatap layar yang sudah gelap. Perasaan yang selama ini ia tekan mulai berubah menjadi ketakutan yang nyata. Ia tidak yakin dirinya siap mengetahui kebenaran yang sedang menunggunya. Pagi itu Lesti datang ke sebuah warung kopi kecil sesuai lokasi yang dikirim Maya. Maya sudah menunggu dengan sebuah map coklat di atas meja. Ekspresinya jauh lebih serius dibanding biasanya. Aku berharap semua ini cuma salah paham, kata Maya pelan. Lesti duduk tanpa menjawab. Maya membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat tangkapan layar, catatan tanggal, serta beberapa foto yang selama berminggu-minggu ia kumpulkan. Ini waktu Arga bilang sedang ada urusan kantor. Maya menunjuk salah satu foto. Dan ini hari yang sama ketika Rani bilang sedang ikut pelatihan. Lesti membaca tanggalnya. Sama. Maya mengeluarkan lembar berikutnya. Ini pola komunikasi mereka. Jam-jam pengiriman pesan. Waktu panggilan. Hari-hari tertentu yang berulang. Semakin lama Lesti melihat, semakin jelas hubungan antara semua kejanggalan yang selama ini ia rasakan. Pesan larut malam. Alasan yang berubah-ubah. Pertemuan yang tidak pernah dijelaskan dengan baik. Potongan-potongan kecil yang sebelumnya tampak terpisah kini membentuk gambar yang utuh. Lesti menutup map perlahan. Tangannya terasa dingin. Aku nggak tahu harus berharap apa sekarang. Maya memandangnya penuh iba. Aku cuma ingin kamu tahu kenyataannya. Sore harinya Lesti menemui Arga. Mereka duduk berhadapan di sebuah taman yang dulu sering mereka datangi saat awal berpacaran. Tempat yang biasanya membawa ketenangan kini terasa asing. Lesti mengeluarkan beberapa lembar bukti dari tasnya. Aku mau tanya sesuatu. Arga melihat kertas-kertas itu dan wajahnya berubah. Apa ini? Tanggal ini kamu bilang sedang ada rapat. Arga tidak langsung menjawab. Terus. Lalu kenapa ada yang melihatmu di tempat lain? Arga mengalihkan pandangan. Mungkin mereka salah lihat. Lesti mengeluarkan bukti berikutnya. Kalau yang ini. Dan yang ini. Setiap pertanyaan membuat jawaban Arga semakin tidak konsisten. Ia mencoba menjelaskan. Mencoba mengalihkan pembicaraan. Mencoba menyederhanakan semuanya menjadi kebetulan. Namun tidak ada satupun penjelasan yang mampu menutup seluruh celah. Lesti, kamu terlalu banyak berpikir. Kamu sendiri percaya dengan jawabanmu. Pertanyaan itu membuat Arga kehilangan arah pembicaraan.
Untuk pertama kalinya kebohongan yang ia bangun mulai runtuh di hadapan orang yang paling mengenalnya. Di rumah, Rani mengetahui bahwa Maya telah membantu Lesti mengumpulkan berbagai bukti. Kabar itu sampai melalui percakapan singkat yang tidak sengaja ia dengar. Wajahnya langsung menegang. Malamnya ia menghubungi Maya. "Kamu ikut campur terlalu jauh." Maya menjawab tanpa ragu. "Aku cuma melindungi sahabatku. Kamu nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tahu cukup banyak untuk melihat siapa yang sedang disakiti." Percakapan berakhir tanpa penyelesaian. Sejak saat itu hubungan mereka berubah menjadi permusuhan yang terbuka. Busri mulai merasakan tekanan dari segala arah. Lesti semakin sering bertanya. Rani semakin mudah tersinggung. Pak Darno semakin sering memperhatikan. Dan dirinya sendiri tidak lagi mampu meyakinkan hati bahwa semuanya baik-baik saja. Malam itu Pak Darno berbicara kepadanya. Masalah ini sudah terlalu besar untuk diabaikan. Busri menunduk. Tidak ada bantahan yang keluar. Karena jauh di dalam dirinya, ia tahu suaminya benar. Beberapa hari kemudian Lesti memutuskan menghadapi Rani secara langsung. Mereka berada di ruang tengah ketika anggota keluarga lain sedang sibuk dengan urusan masing-masing. "Aku mau tanya sesuatu." Rani langsung tahu kemana arah pembicaraan itu. "Tanya saja. Kamu punya hubungan apa dengan Arga?" Pertanyaan itu menggantung di antara mereka. Rani berusaha mempertahankan ketenangannya. "Dia tunangan Mbak." "Itu bukan jawaban yang aku tanya." Rani mengalihkan pandangan. "Tidak ada apa-apa." "Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa semuanya harus disembunyikan?" Rani membuka mulut lalu menutupnya kembali. Penjelasan yang ia siapkan terdengar rapuh bahkan di telinganya sendiri. Lesti menunggu. Namun jawaban yang datang hanya potongan-potongan kalimat yang tidak menjelaskan apapun. Saat itulah sesuatu yang selama ini menjadi fondasi hubungan mereka mulai retak. Bukan karena pengakuan, melainkan karena hilangnya kepercayaan. Pak Darno akhirnya mengetahui bahwa persoalan yang selama ini berkembang melibatkan Arga dan Rani. Belum seluruh kebenaran terbuka. Namun petunjuk yang ada sudah cukup membuatnya memahami besarnya ancaman terhadap keluarganya. Ia mulai mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Apapun bentuknya. Di sisi lain, Arga mulai kehilangan kendali atas keadaan. Setiap kebohongan memerlukan kebohongan baru. Setiap penjelasan menimbulkan pertanyaan tambahan. Ruang geraknya semakin sempit. Malam itu ia duduk sendirian cukup lama sebelum akhirnya mengambil ponsel. Nama Rani muncul di layar. Panggilan tersambung. "Halo." Suara Rani terdengar tegang. Arga mengusap wajahnya. Lesti sudah mulai tahu terlalu banyak. Tidak ada jawaban selama beberapa detik. "Kita masih bisa menjelaskan sesuatu." Arga menggeleng meski Rani tidak bisa melihatnya. "Bukan itu masalahnya." "Apa maksudmu?" Arga menatap keluar jendela. Lampu-lampu kota terlihat kabur di kejauhan. Lalu dengan suara yang lebih berat dari biasanya ia berkata, "Kita nggak bisa menyembunyikan semuanya lebih lama lagi." Kalimat itu membuat keduanya memahami satu hal yang sama. Rahasia yang selama ini mereka lindungi sedang bergerak menuju saat ketika seluruh kebenaran akan muncul ke permukaan. Lesti duduk di ruang tamunya dengan berkas-berkas yang sudah berulang kali ia baca sejak malam sebelumnya. Bukti yang diberikan Maya tidak lagi menyisakan banyak ruang untuk keraguan. Namun yang lebih menyakitkan bukanlah foto, waktu, atau jejak percakapan itu sendiri. Yang paling sulit diterima adalah kenyataan bahwa semua itu dilakukan oleh dua orang yang selama ini menjadi bagian paling penting dalam hidupnya. Ponselnya bergetar. Nama Arga muncul. Lesti mengangkat panggilan tanpa menunggu lama. "Aku mau ketemu," katanya singkat. Beberapa jam kemudian mereka bertemu di sebuah kafe yang tidak jauh dari kantor Lesti. Arga datang dengan wajah lelah. Selama beberapa minggu terakhir, ia terus berusaha menutup celah-celah kebohongan yang semakin sulit disembunyikan. Lesti tidak membuang waktu. "Aku cuma mau tahu satu hal. Kita masih punya masa depan atau tidak?" Arga mengusap wajahnya pelan. "Lesti." "Jawab."
Beberapa detik berlalu. Biasanya Arga selalu berbicara tentang kesalahpahaman, tentang tuduhan yang terlalu jauh, atau tentang perlunya saling percaya. Kali ini tidak. Aku capek, katanya pelan. Lesti mengangkat kepala. Capek apa? Aku merasa hidup kita selalu muter di hal yang sama. Hal yang sama. Keluarga, tanggung jawab, masalah rumah, kebutuhan orang lain. Lesti menatapnya tanpa berkedip. Apa itu salah? Bukan salah. Lalu, Arga menghela napas panjang. Aku pengin hidup yang lebih besar dari itu. Kalimat itu membuat banyak potongan peristiwa selama beberapa bulan terakhir mulai tersusun menjadi satu gambar yang utuh. Keinginannya mengubah konsep pernikahan. Obsesi terhadap status. Komentar-komentar tentang masa depan. Semua ternyata berasal dari tempat yang sama. Ambisi yang selama ini tidak pernah benar-benar dipahami Lesti. Aku pikir selama ini kita membangun mimpi yang sama, ucap Lesti. Aku juga pernah berpikir begitu. Pernah. Arga menunduk. Aku mulai merasa kita menginginkan hidup yang berbeda. Lesti tersenyum tipis. Senyum yang lebih menyerupai penerimaan atas kenyataan pahit daripada kebahagiaan. 4 tahun. Arga. Tak ada jawaban. Karena keduanya tahu bahwa 4 tahun tidak lagi cukup untuk menyatukan dua orang yang ternyata berjalan menuju arah berbeda. Di rumah keluarga Lesti, Rani menerima kabar dari Arga bahwa pembicaraan mereka semakin sulit disembunyikan. Perasaan tidak nyaman yang selama ini ia tekan mulai muncul ke permukaan. Selama berbulan-bulan ia melihat hubungan mereka sebagai sesuatu yang lahir dari perasaan. Namun sekarang gambaran itu mulai berubah. Ucapan Arga mengenai masa depan. Keinginannya terhadap kehidupan yang lebih bergengsi. Cara ia membandingkan dirinya dengan Lesti. Semua itu kembali berputar dalam pikirannya. Untuk pertama kalinya Rani mempertanyakan apakah dirinya dicintai karena dirinya sendiri, atau karena ia mewakili sesuatu yang lain. Sebuah kemungkinan yang tidak pernah ingin ia hadapi. Bu Yuni, Ibu Arga, datang menemui putranya malam itu. Kamu masih ragu? Tanyanya. Arga tidak menjawab. Kamu sudah tahu mana yang lebih baik buat masa depanmu. Arga menatap ibunya. Maksud ibu? Lesti perempuan baik. Tapi, Bu Yuni menyandarkan tubuhnya. Baik saja tidak selalu cukup. Arga memahami maksud kalimat itu. Dan untuk pertama kalinya ibunya mengatakannya secara terbuka. Bu Yuni memang lebih menyukai Rani. Pendidikan yang baru selesai. Pekerjaan baru. Potensi masa depan yang dianggap lebih menjanjikan. Selama ini pengaruh ibunya bekerja secara halus. Kini semuanya muncul tanpa lapisan. Aku nggak mau hidup susah terus, lanjut Bu Yuni. Arga tidak membantah. Karena sebagian dari keinginan itu juga ada dalam dirinya. Di kantor, Dion melihat Lesti beberapa kali kehilangan fokus saat bekerja. Tumpukan laporan yang biasanya selesai tepat waktu tampak tidak bergerak selama hampir 1 jam. Dion menghampiri mejanya. Ada yang bisa aku bantu? Lesti berusaha tersenyum. Cuma banyak pikiran. Kalau pekerjaan bisa dibagi, bagi saja. Lesti mengangguk. Tidak ada pertanyaan yang memaksa. Tidak ada rasa ingin tahu yang berlebihan. Hanya bantuan sederhana yang membuat hari terasa sedikit lebih ringan. Ketika Dion membawa sebagian pekerjaannya, Lesti akhirnya bisa menarik napas lebih tenang. Setidaknya ada satu bagian hidup yang masih stabil. Malam harinya, Pak Darno mengumpulkan Bu Sri di ruang tengah. Kita nggak bisa terus begini. Bu Sri menunduk. Aku tahu. Semakin lama ditutup, semakin besar kerusakannya. Kalimat itu menggantung lama di antara mereka. Karena keduanya mulai memahami bahwa keluarga mereka sedang berada di ambang perpecahan. Dan tidak ada lagi cara mudah untuk menghindarinya. Menjelang tengah malam, Lesti berdiri di teras rumah memandangi jalan yang sepi. Pikirannya jauh lebih jernih dibanding beberapa minggu sebelumnya. Sakitnya masih ada. Kecewanya masih ada. Namun kini ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia masuk kembali ke dalam rumah. Rani sedang berada di kamarnya.
Bu Sri masih belum tidur. Pak Darno duduk membaca koran yang tidak benar-benar ia baca. Lesti memandang satu persatu anggota keluarganya. Lalu berkata dengan suara tenang yang membuat semua orang menoleh. Besok atau lusa, semuanya harus hadir. Bu Sri mengernyit. Hadir untuk apa? Lesti menatap ibunya. Kita duduk bersama. Kemudian ia menambahkan kalimat yang membuat suasana rumah berubah. Aku sudah cukup mendengar kebohongan. Sekarang waktunya semua orang bicara yang sebenarnya. Keesokan malamnya, ruang tamu rumah keluarga Lesti dipenuhi suasana yang jauh berbeda dari biasanya. Lesti duduk di salah satu ujung ruangan. Di hadapannya ada Rani. Arga duduk tidak jauh dari Rani. Bu Sri tampak gelisah sejak awal. Pak Darno mengambil kursi di tengah, seolah sengaja menempatkan dirinya sebagai penghubung di antara semua pihak yang sedang berada di ambang perpecahan. Tidak ada hidangan. Tidak ada percakapan ringan. Semua orang tahu alasan mereka berkumpul. Pak Darno membuka pertemuan dengan suara tenang. Malam ini kita tidak mencari siapa yang paling pandai membela diri. Pandangan matanya bergantian mengarah kepada Arga dan Rani. Kita mencari kebenaran. Tak ada yang menyahut. Kita bicara berdasarkan fakta, bukan tuduhan, bukan emosi. Lalu ia menoleh kepada Lesti. Kamu yang meminta pertemuan ini. Silakan. Lesti mengangguk pelan. Tangannya membuka map yang selama beberapa hari terakhir selalu ia bawa. Satu demi satu bukti diletakkan di atas meja. Catatan waktu komunikasi. Tangkapan percakapan. Keterangan lokasi. Informasi yang selama ini dikumpulkan Maya. Bukti yang tampak terpisah saat berdiri sendiri, tetapi membentuk pola yang jelas ketika disusun bersama. Lesti tidak meninggikan suara. Justru ketenangannya membuat ruangan terasa semakin berat. Ini tanggal saat Arga bilang sedang rapat. Ia menggeser salah satu lembar. Di hari yang sama, Rani mengatakan sedang bersama teman kantornya. Lalu lembar berikutnya. Ini waktu komunikasi yang berlangsung hampir setiap malam. Tak seorang pun membantah. Karena bukti-bukti itu berbicara lebih jelas daripada penjelasan apapun. Wajah Arga semakin kaku. Rani beberapa kali mengalihkan pandangan. Bu Sri memegang ujung jilbabnya erat-erat. Setelah hampir setengah jam, Lesti menutup map tersebut. Sekarang aku cuma ingin mendengar alasan. Keheningan memenuhi ruangan. Namun sebelum Arga atau Rani berbicara, Pak Darno lebih dulu memandang istrinya. Bu Sri. Perempuan itu mengangkat kepala. Kamu tahu sebagian dari ini? Bu Sri langsung memahami pertanyaan tersebut. Matanya bergerak ke arah Lesti, lalu ke arah Rani, kemudian kembali kepada suaminya. Aku. Kalimatnya terhenti. Pak Darno tidak memotong. Memberinya ruang untuk jujur. Aku memang pernah merasa ada yang tidak wajar. Lesti menutup mata beberapa detik. Jawaban itu cukup. Karena selama ini ia masih berharap dirinya salah. Aku pikir cuma kedekatan biasa. Suara Bu Sri mulai bergetar. Aku takut kalau aku membesarkan masalah yang belum tentu benar. Lesti tersenyum tipis. Senyum yang jauh dari rasa bahagia. Jadi ibu memilih diam. Aku cuma ingin keluarga tetap baik-baik saja. Tetapi keluarga tidak baik-baik saja, Bu. Kalimat itu membuat Bu Sri kehilangan jawaban. Lesti melanjutkan. Setiap kali aku bertanya tentang Rani, ibu selalu membelanya. Ibu tidak bermaksud. Ibu selalu membelanya. Suara Lesti tetap tenang. Namun setiap kata terasa lebih tajam daripada kemarahan. Selama bertahun-tahun Lesti bekerja, membantu biaya rumah, menunda banyak keinginannya sendiri, menjadi orang yang selalu bisa diandalkan ketika keluarga membutuhkan sesuatu. Dan malam itu ia mulai melihat sesuatu yang selama ini tidak pernah ingin ia akui. Ia bukan orang yang paling dilindungi dalam keluarganya. Yang paling sering dilindungi justru Rani. Bu Sri menundukkan kepala. Air matanya mulai jatuh. Namun luka yang muncul di hati Lesti tidak lagi bisa disembuhkan hanya dengan penyesalan. Rani akhirnya angkat bicara.
Aku tidak pernah berniat menyakiti Kak Lesti. Lesti menatap adiknya. Lalu kenapa tetap dilakukan? Rani menggenggam kedua tangannya. Aku juga punya hak untuk bahagia. Kalimat itu membuat Maya, yang duduk di sisi ruangan sebagai saksi sekaligus orang yang membantu menemukan fakta, menggeleng pelan. Pak Darno memandang Rani. Hak bahagia tidak menghapus tanggung jawab moral. Rani tidak menjawab. Karena semakin lama pembenaran yang ia bangun terdengar semakin rapuh bahkan bagi dirinya sendiri. Arga mencoba berbicara. Namun setiap penjelasan yang ia berikan bertabrakan dengan bukti yang ada. Kebohongan demi kebohongan yang selama ini tampak kokoh mulai runtuh satu persatu. Tidak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Tidak ada lagi alasan pekerjaan. Tidak ada lagi kesalahpahaman. Yang tersisa hanyalah konsekuensi. Di tempat lain, Dion mengirim pesan singkat kepada Lesti. Hari ini jangan pikirkan pekerjaan. Aku sudah bantu bereskan yang bisa aku tangani. Pesan itu sederhana. Tetapi cukup mengingatkan Lesti bahwa masih ada orang yang hadir tanpa meminta apapun sebagai balasan. Hal yang mulai jarang ia rasakan di rumahnya sendiri. Menjelang akhir pertemuan, Lesti berdiri. Ia memandang ibunya. Kemudian adiknya. Lalu seluruh ruangan. Aku capek menjadi orang yang selalu bertanggung jawab atas semuanya. Tak ada yang menyela. Aku akan mulai mengurus hidupku sendiri. Kalimat itu terdengar sederhana. Namun bagi Lesti, keputusan tersebut adalah perubahan terbesar yang pernah ia ambil. Selama bertahun-tahun hidupnya berpusat pada kebutuhan orang lain. Malam ini ia mulai menarik garis batas. Dan garis itu tidak akan mudah dihapus kembali. Pak Darno mengamati satu persatu wajah anggota keluarganya. Ia tahu pertemuan ini belum menyelesaikan apapun. Justru mereka baru mencapai bagian paling menyakitkan. Ia lalu menatap Arga dan Rani bergantian. Suaranya rendah, tetapi tegas. Cukup. Semua mata mengarah kepadanya. Besok kita lanjutkan. Pak Darno menarik napas panjang. Lain kali saya tidak ingin mendengar setengah kebenaran. Tatapannya menetap pada Arga dan Rani. Saya ingin kalian mengatakan semuanya. Ruangan kembali sunyi. Sejak rahasia itu mulai terbongkar, tidak ada lagi tempat bagi keduanya untuk bersembunyi. Pintu ruang keluarga tertutup rapat ketika seluruh anggota keluarga akhirnya berkumpul dalam satu ruangan. Tidak ada lagi alasan untuk menunda. Tidak ada lagi ruang untuk menghindar. Lesti duduk di ujung sofa dengan wajah tenang yang justru membuat suasana terasa lebih berat. Di sampingnya, Pak Darno memperhatikan semua orang satu persatu. Busri duduk dengan kedua tangan saling menggenggam. Rani menundukkan pandangan. Arga berdiri beberapa saat sebelum akhirnya memilih duduk di kursi yang paling jauh dari Lesti. Pak Darno membuka pembicaraan. Hari ini bukan untuk saling menyerang. Hari ini untuk menyelesaikan apa yang sudah terlalu lama disembunyikan. Tak seorang pun membantah. Lesti menggeser map berisi bukti ke tengah meja. Semua yang ada di sini sudah kalian lihat sebagian. Sekarang aku cuma ingin mendengar kebenarannya langsung. Rani mengangkat wajah perlahan. Maya yang duduk di sisi ruangan menatapnya tanpa berkedip. Lanjutkan, Ran. Suara Lesti terdengar datar. Rani mengusap kedua telapak tangannya yang mulai berkeringat. Aku dekat sama Arga. Tidak ada yang menyela. Kedekatan itu berkembang. Kalimat berikutnya keluar lebih pelan. Lebih dari yang seharusnya. Busri memejamkan mata. Pak Darno mengembuskan napas panjang. Lesti tetap menatap adiknya. Bukan karena aku kurang tahu itu, katanya. Aku ingin tahu kenapa. Rani menunduk lagi. Beberapa detik berlalu sebelum akhirnya ia menjawab. Karena aku capek. Lesti mengernyit. Capek? Seumur hidup aku selalu jadi adiknya Lesti. Air mata mulai menggenang di pelupuk mata Rani. Kalau aku dapat nilai bagus, orang bilang karena Kak Lesti sudah berkorban buat aku. Kalau aku berhasil kuliah, orang bilang karena Kak Lesti yang membiayai. Kalau aku dapat pekerjaan, semua orang bilang aku beruntung punya kakak seperti Kak Lesti. Suaranya mulai bergetar.
Tidak ada yang pernah melihat aku sebagai diriku sendiri. Ruangan menjadi semakin berat. Rani melanjutkan. Aku bersyukur sama semua yang kakak lakukan. Tapi aku juga lelah hidup di bawah bayangan itu. Lesti memandangnya lama. Bukan kemarahan yang terlihat di wajahnya, melainkan luka yang jauh lebih dalam. Aku tidak pernah meminta kamu merasa berutang. Aku tahu. Kalau tahu, kenapa kamu melakukan ini? Pertanyaan itu membuat Rani kehilangan jawaban. Karena jauh di dalam dirinya, ia juga mengetahui bahwa rasa iri dan rasa ingin diakui tidak pernah bisa menjadi alasan yang cukup untuk mengkhianati orang yang paling banyak berkorban untuknya. Pak Darno mengalihkan pandangan kepada Arga. Sekarang giliran kamu. Arga mengusap wajahnya. Tidak ada lagi alasan untuk bersembunyi. Aku memang memilih mendekati Rani. Busri menutup mulutnya. Meski sudah menduga, mendengar pengakuan langsung tetap terasa berbeda. Kenapa? Tanya Pak Darno. Arga menatap lantai. Lesti orang baik. Kalimat itu membuat Lesti tersenyum pahit. Tapi aku merasa masa depan kami berbeda. Ia mengangkat wajah. Lesti selalu mendahulukan keluarga. Karena mereka keluargaku. Aku tahu. Dan itu masalah bagimu. Arga tidak langsung menjawab. Jawaban itu sebenarnya sudah terlihat selama berbulan-bulan. Aku ingin hidup yang berbeda. Pak Darno mengeraskan suara. Hidup yang berbeda atau status yang berbeda. Arga tidak mampu membantah. Semua potongan yang selama ini tersembunyi akhirnya tersusun sempurna. Keinginan pesta pernikahan yang lebih besar. Keluhan tentang tanggung jawab keluarga. Dorongan Bu Yuni. Perhatiannya kepada Rani yang mulai bekerja dan memiliki prospek karir yang menjanjikan. Semua mengarah pada satu hal yang sama. Ambisi sosial. Lesti menundukkan kepala beberapa saat. 4 tahun hubungan mereka ternyata tidak runtuh karena satu kesalahan. Hubungan itu runtuh karena nilai hidup mereka memang tidak lagi berada di jalan yang sama. Busri akhirnya berbicara. Maafkan Ibu. Lesti menoleh. Ibu melihat tanda-tandanya. Suara Busri bergetar. Tapi Ibu selalu berharap semuanya akan membaik sendiri. Lesti menggeleng perlahan. Ibu berharap masalah hilang kalau didiamkan. Air mata jatuh di pipi Busri. Tapi yang hancur justru keluarga kita. Pak Darno berdiri. Wajahnya tampak jauh lebih tua dibanding beberapa bulan sebelumnya. Kalian semua membuat pilihan. Ia memandang Arga. Kamu memilih ambisi. Lalu kepada Rani. Kamu memilih pengakuan. Kemudian kepada Busri. Kamu memilih menutup mata. Pandangan terakhir berhenti pada Lesti. Dan kamu terlalu lama memilih memikul semuanya sendirian. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan. Tidak ada lagi rahasia yang tersisa. Pertunangan itu berakhir bahkan sebelum ada satu kalimat resmi yang mengucapkannya. Hubungan kakak adik yang dulu menjadi sandaran hidup satu sama lain kini berubah menjadi reruntuhan kepercayaan. Rani kehilangan posisi moral yang selama ini berusaha ia pertahankan. Arga kehilangan penghormatan keluarga. Dan Busri harus menghadapi kenyataan bahwa sikap diamnya ikut membawa keluarga ke titik ini. Ketika semua orang mengira pertemuan itu telah selesai, Pak Darno melangkah menuju lemari tua di sudut ruang keluarga. Ia mengambil sebuah amplop yang sudah menguning karena usia. Tangannya menggenggam amplop itu erat. Ada satu hal lagi. Semua mata tertuju kepadanya. Pak Darno memandang surat itu beberapa saat sebelum berkata pelan. Ini surat peninggalan ayah kalian. Belum pernah ada yang mendengar isi surat itu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, Pak Darno membawanya ke hadapan seluruh keluarga. Pak Darno meletakkan sebuah amplop coklat yang sudah mulai kusam di atas meja. Semua orang masih berada di ruang keluarga setelah konfrontasi panjang yang mengoyak setiap hubungan yang selama ini mereka pertahankan. Lesti duduk dengan punggung tegak. Wajahnya tenang. Tetapi ketenangan itu bukan lagi ketenangan seseorang yang berharap keadaan bisa kembali seperti dulu. Pak Darno memandang satu persatu anggota keluarga. Ada satu hal yang selama ini saya simpan, katanya pelan.
Surat dari almarhum ayah kalian. Busri menundukkan kepala. Rani memandang amplop itu dengan gelisah. Pak Darno membuka surat tersebut dengan hati-hati lalu mulai membacanya. Tulisan tangan ayah mereka sederhana dan singkat. Ia menulis tentang kekhawatirannya meninggalkan keluarga terlalu cepat. Ia meminta kedua anaknya saling menjaga. Ia berharap tidak ada yang merasa lebih penting daripada yang lain. Ia berharap keluarga tetap menjadi tempat pulang ketika dunia menjadi sulit. Suara Pak Darno beberapa kali melemah saat membacakan kalimat demi kalimat. Tidak ada kata-kata besar di dalam surat itu. Tidak ada nasihat rumit. Hanya harapan seorang ayah yang ingin keluarganya tetap utuh. Saat surat selesai dibacakan, tidak seorang pun langsung berbicara. Rani mengusap wajahnya perlahan. Busri menggenggam kedua tangannya sendiri. Lesti menatap surat itu beberapa saat sebelum akhirnya berkata pelan. Dulu aku selalu berpikir kalau semua pengorbanan ini akan membuat keluarga kita semakin dekat. Tidak ada nada marah dalam suaranya. Justru itulah yang membuat kalimat itu terasa lebih berat. Pak Darno mengangguk. Lalu ia mengeluarkan sebuah buku tebal yang sudah penuh catatan. Buku yang selama bertahun-tahun disimpan Lesti. Buku yang berisi seluruh pengeluaran yang pernah ia tanggung untuk keluarga. Lesti membuka halaman demi halaman. Biaya sekolah, biaya seragam, biaya les, biaya kuliah, biaya wisuda, biaya kebutuhan sehari-hari saat kondisi keluarga sulit. Setiap angka ditulis rapi dengan tanggal dan keterangan. Tidak ada yang dibesar-besarkan. Tidak ada yang dilebihkan. Semua hanyalah catatan yang selama ini dianggap tidak penting. Lesti mendorong buku itu ke arah ibunya. Ini yang selama ini aku kerjakan setelah ayah pergi. Busri mulai membuka halaman demi halaman. Semakin jauh ia membaca, semakin sulit baginya mengangkat wajah. Jumlahnya jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Selama bertahun-tahun ia terbiasa melihat Lesti bekerja, membantu, dan mengurus semuanya. Lama-kelamaan semua itu terlihat seperti sesuatu yang memang seharusnya dilakukan. Hari itu, untuk pertama kalinya, semua angka itu berubah menjadi kenyataan yang tidak bisa diabaikan. Aku selalu menganggap kamu kuat, ujar Busri lirih. Lesti tersenyum tipis. Itu masalahnya, Bu. Busri mengangkat pandangan. Karena aku kuat, semua orang merasa aku tidak perlu dijaga. Kalimat itu membuat Busri kehilangan alasan untuk membela diri. Tidak ada bantahan yang mampu menghapus kenyataan yang selama ini ia abaikan. Di sisi lain ruangan, Rani masih memandangi buku tersebut. Nama dirinya muncul berulang kali dalam hampir setiap halaman. Biaya yang tidak pernah ia tanyakan asalnya. Kesempatan yang ia nikmati tanpa pernah benar-benar memahami siapa yang membayarnya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku salah, ucapnya. Tidak ada pembelaan lagi. Tidak ada alasan lagi. Namun pengakuan itu datang setelah terlalu banyak hal yang rusak. Lesti tidak menjawab. Bukan karena ingin menghukum adiknya. Melainkan karena tidak semua luka bisa disembuhkan oleh permintaan maaf. Arga yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Aku tidak pernah melihat semua ini. Lesti menoleh kepadanya. Karena kamu tidak pernah mencoba melihat. Kalimat itu membuat Arga menundukkan kepala. Tidak ada lagi penjelasan yang bisa memperbaiki pilihannya. Tidak ada lagi ambisi yang terdengar masuk akal setelah seluruh pengorbanan itu terbuka di hadapan semua orang. Pak Darno kemudian berdiri. Saya tidak ingin pertemuan ini berubah menjadi pengadilan. Ia memandang Arga dan Rani. Kalian sudah membuat pilihan. Kemudian ia menatap Lesti. Dan sekarang Lesti juga berhak membuat pilihannya sendiri. Lesti menarik napas panjang. Ia mengambil cincin pertunangannya dari jari manisnya. Ruangan terasa semakin berat ketika cincin itu diletakkan di atas meja. Aku mengakhiri pertunangan ini. Tidak ada keraguan dalam suaranya. Tidak ada ancaman. Tidak ada tuntutan. Hanya sebuah keputusan yang lahir setelah seluruh harapan habis terkikis. Arga tidak mencoba mencegahnya. Ia tahu keputusan itu datang terlalu terlambat untuk dilawan. Rani menundukkan kepala semakin dalam.
Bu Sri menangis tanpa berusaha menyembunyikannya. Pak Darno tetap berdiri di tempatnya, menerima bahwa keluarga ini tidak akan pernah kembali seperti sebelumnya. Malam semakin larut ketika pertemuan itu berakhir. Satu persatu orang meninggalkan ruang keluarga dengan beban masing-masing. Lesti berjalan menuju kamarnya. Ia membuka lemari, mengeluarkan koper yang sudah lama tersimpan, lalu mulai memasukkan pakaian dan beberapa barang penting. Tidak banyak, hanya yang benar-benar ia butuhkan. Ketika koper itu tertutup, ia memandang sekeliling kamar yang selama bertahun-tahun menjadi pusat hidupnya. Besok pagi ia akan pergi. Bukan karena membenci keluarganya. Bukan karena ingin menghukum siapapun. Melainkan karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memilih membangun masa depan yang tidak lagi berputar di sekitar pengorbanan. Pagi itu Lesti membuka jendela apartemen kecil yang kini menjadi tempat tinggalnya. Sinar matahari masuk perlahan ke dalam ruangan yang masih sederhana. Belum banyak perabot. Beberapa kardus masih tersusun di sudut ruangan. Namun setiap benda di sana dipilih oleh dirinya sendiri. Tidak ada daftar kebutuhan keluarga yang harus dipikirkan. Tidak ada tagihan kuliah yang harus dihitung. Tidak ada masalah orang lain yang harus ia selesaikan sebelum memikirkan dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, hidupnya terasa miliknya sendiri. Di meja kerja, sebuah buku keuangan terbuka. Buku yang selama bertahun-tahun menjadi saksi seluruh pengorbanannya. Lesti membalik beberapa halaman terakhir. Nama Rani, biaya sekolah, biaya kuliah, biaya kebutuhan rumah. Catatan-catatan itu memenuhi sebagian besar hidup dewasanya. Ia mengambil pulpen, lalu menulis satu kalimat pendek di halaman terakhir. Catatan selesai sampai di sini. Setelah itu buku tersebut ditutup. Tidak ada halaman baru. Tidak ada daftar tanggungan berikutnya. Tidak ada kewajiban tanpa akhir yang harus diteruskan. Ponselnya bergetar. Pesan dari Dion. Sudah sarapan? Lesti tersenyum kecil. Sudah. Lagi beres-beres. Tak lama kemudian balasan masuk. Kalau butuh bantuan angkat barang, kabari. Tidak ada rayuan. Tidak ada desakan. Tidak ada usaha mengambil keuntungan dari keadaan yang sedang dialami Lesti. Sejak awal Dion selalu menghormati ruang yang dibutuhkan Lesti. Hal itulah yang membuat kehadirannya terasa menenangkan. Siang harinya, Lesti kembali bekerja. Rekan-rekan kantor mulai melihat perubahan pada dirinya. Ia tetap bekerja keras seperti dulu. Tetapi kini ia tidak lagi menerima seluruh beban yang dilemparkan kepadanya hanya karena merasa tidak enak menolak. Ketika jam kerja berakhir, ia benar-benar pulang. Bukan untuk menyelesaikan masalah orang lain, melainkan untuk menjalani hidupnya sendiri. Di rumah keluarga, keadaan tidak pernah kembali seperti sebelumnya. Bu Sri beberapa kali datang menemui Lesti. Bukan membawa alasan. Bukan membawa pembelaan. Bukan pula meminta semuanya segera dilupakan. Ia datang membawa makanan. Membantu membereskan beberapa barang. Kadang hanya duduk beberapa menit sebelum pulang. Hubungan yang rusak tidak bisa diperbaiki dengan satu permintaan maaf. Bu Sri akhirnya memahami hal itu. Suatu sore, saat mereka duduk berhadapan di ruang tamu apartemen kecil tersebut, Bu Sri berkata pelan. Ibu kehilangan banyak hal karena terlambat melihat apa yang sebenarnya terjadi. Lesti memandang ibunya. Kalimat itu tidak menghapus luka yang ada. Tetapi berbeda dengan permintaan maaf sebelumnya. Kali ini Bu Sri benar-benar memahami kesalahannya. Aku belum bisa kembali seperti dulu, Bu. Ibu tahu. Jawaban itu terasa lebih jujur daripada seluruh pembelaan yang pernah diberikan. Di sisi lain, Rani menjalani hari-harinya dengan konsekuensi yang tidak bisa dihindari. Hubungannya dengan keluarga berubah. Hubungannya dengan Lesti berubah. Cara ia memandang dirinya sendiri juga berubah. Suatu malam ia membuka album foto lama. Sebuah foto keluarga terlepas dari halaman. Foto yang pernah sering ia lihat tanpa makna khusus. Lesti berdiri di sampingnya sambil merangkul bahunya. Keduanya tersenyum lebar ke arah kamera. Rani memandangi foto itu cukup lama. Jarak yang kini memisahkan mereka tidak terlihat di dalam gambar tersebut.
Namun kenyataannya sudah berbeda. Ia menyimpan foto itu kembali. Bukan sebagai penghiburan, melainkan sebagai pengingat atas keputusan yang telah ia buat. Arga menghadapi konsekuensi dengan caranya sendiri. Hubungan yang selama ini ia kejar tidak memberinya kehidupan seperti yang ia bayangkan. Penghormatan yang dulu ia miliki menghilang sedikit demi sedikit. Banyak orang mulai melihatnya bukan dari pencapaiannya, tetapi dari pilihan yang ia ambil. Ambisi sosial yang selama ini ia anggap sebagai jalan menuju masa depan justru membuatnya kehilangan fondasi yang pernah ia miliki. Tidak ada yang bisa ia salahkan selain dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, Pak Darno mengunjungi apartemen Lesti. Mereka duduk di balkon kecil sambil menikmati teh hangat. Pak Darno melihat perubahan yang terjadi pada keponakannya. Lesti masih peduli pada keluarganya. Masih membantu ketika memang diperlukan. Namun ia tidak lagi mengorbankan seluruh hidupnya demi menjaga semua orang tetap nyaman. Almarhum ayahmu pasti bangga melihatmu sekarang, kata Pak Darno. Lesti menatap langit sore. Aku harap begitu. Pak Darno tersenyum. Beliau selalu ingin kamu hidup, bukan hanya berkorban. Kalimat itu tinggal di antara mereka. Bukan sebagai beban, melainkan sebagai penutup. Beberapa hari kemudian, Lesti berjalan keluar dari gedung kantornya. Langkahnya ringan. Di depannya terbentang jalan yang belum sepenuhnya ia kenal. Masih ada luka yang belum hilang sepenuhnya. Masih ada hubungan yang membutuhkan waktu untuk pulih. Masih ada konsekuensi yang harus dijalani semua orang. Namun tidak ada lagi rahasia. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi hidup yang ditentukan oleh pengkhianatan orang lain. Ponselnya berbunyi. Pesan dari Dion. Sudah selesai kerja. Lesti tersenyum. Lalu mulai berjalan menyusuri trotoar yang ramai. Kali ini ia tidak berjalan menuju masa lalu. Ia berjalan menuju masa depan yang dipilihnya sendiri. Masa depan itu tidak dibangun di atas kewajiban tanpa akhir, melainkan di atas harga diri, batas yang sehat, dan keberanian untuk menempatkan dirinya sebagai bagian penting dari hidupnya sendiri. Demikian kisah yang dapat kami bagikan hari ini. Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa kebaikan dan pengorbanan memang berharga, tetapi menghargai diri sendiri juga sama pentingnya. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan pada akhirnya kejujuran selalu menemukan jalannya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah drama penuh emosi lainnya. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar selalu mendapatkan cerita terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Terima kasih dan salam hangat untuk semuanya.